Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperlancar kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghfirna li nuril fahmi wa aghfirna min dhulumati al-wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita dimulai, Bapak mau absen dulu ya. Absen Ahmad Irfani. Ya. Ahmad Sahan. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Kemarin sebelum kita mempelajari tentang barisan aritmatika, kita sudah mempelajari tentang barisan bilangan. Nah, sekarang saya tanya dulu, mungkin ada yang bisa jawab apa itu barisan bilangan? Karena di sini ada barisan juga ya. Apa itu? Ya. Urutan yang mempunyai pola atau aturan tertentu. Urutan bilangan yang mempunyai pola atau aturan tertentu. Ya. Itu kalau barisan bilangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi barisan aritmatika ya. Perhatikan ya. Terus dari gambar ini mungkin ada di antara kalian mungkin ada yang punya tanggapan tentang gambar ini. Ya. Berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga ya, bagus ya. Piramid berarti dari gambar ini berarti piramid itu adalah suatu bangunan yang berbentuk segitiga gitu ya. Ya mungkin ada pendapat lain ya, Putri. Piramid setelah diperbaiki ternyata berbentuk tangga. Berbentuk tangga berarti piramid ini sebenarnya bangunan kuno ya, bangunan kuno yaitu dari zaman Fir'aun gitu ya. Terus kalau keadaan sekarang sudah kayak gini sebenarnya sudah ya agak rusak gitu. Cuman setelah diperbaiki ternyata memang bentuknya seperti ini. Ini bentuk yang kedua gitu. Kalau misalkan bentuknya kalau bagus kayak gini. Ya bagus. Mungkin ada tanggapan lain. Memiliki tangga yang sama. Memiliki tangga yang sama berarti piramidnya apa setelah ini sudah diperbaiki ternyata ini berbentuk tangga, cuman tangganya itu sama ukurannya beraturan gitu ya. Nah, maksudnya jarak antara ini ke sini tetap ya bagus. Nah sekarang ya setelah kalian melihat gambar piramid ini, coba nanti nah ini gambar uang ya, uang itu yang ditumpuk ya, jelasnya ya. Ini gambar uang yang ditumpuk, cuman gambar uang ini dibentuk model seperti tangga seperti itu. Nah sekarang apa nanti Bapak akan kasih tugas ke kalian, kalian nyusun uang kayak gini berbentuk tangga seperti ini, cuman ada modelnya ya. Cuman sebelum apa kegiatan ini saya mulai, jadi kalian bentuk kelompok dulu. Kelompoknya itu 4 ya. Langsung bisa kalian bentuk kelompok. Mungkin ini yang di sini mungkin apa? Ini mejanya akan digabung ya. Jadi kalian menghadap gitu. Gitu ya. Terserah. Sebenarnya kemarin-kemarinnya kan pelajaran logika sudah itu kelompok ya. Ya. Nah, jadi kalian langsung ke kelompoknya masing-masing kan, sesuai dengan yang dibentuk kemarin-kemarin. Ya. Ayo langsung ke kelompok.
Saya maksudnya agak. Ini maksudnya kalau tangga itu yang namanya tangga sempurna, apa kudus-kudus itu apa akad-ikad juga ya. Nah ini kan bertingkat harus tetap, tingkatannya itu tetap. Misalkan ini 1, misalkan 2, 3 ini sebenarnya kan naik 1 atau maksudnya ada polanya, misalkan gini ya, ini 1, 2, 3 ya, ini 1, 3, 1, 3 itu tambah juga Enggak, di sini kan harusnya ada yang kiri. Sudah, kalau sudah kalian catat dulu ya tangganya. Misalkan di tangga itu misalkan kalian buat tangga 2, 4, 6 itu dicatat dulu ya. Sudah. Nah, terus habis dicatat ya, tangga pertama itu dianggap suku pertama ya. Atau saya minta salah satu kelompok ya untuk mempresentasikan lebih dicatatnya. Misalkan catatannya misalkan gini, misalkan kelompok 1 misalkan ya, misalkan 1, 3 itu dicatat ya. Nanti itu dibuat satunya juga pertama gitu ya. Dicatat ini. Ayo salah satu sama ya. Kegiatan di kelompok ini ya. Di sini Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan ya sebuah materi kelompok kami pakai metode bukan metode, pakai perbandingan pakai 2 dari 2 tangga. Untuk ini tangga. Tangga yang pertama di kelompok kami itu bernilai 2, di tangga yang kedua bernilai 4, dan seterusnya. Di sini perbedaan dari 2 ke 4 kami pakai 2. Sini juga 2. Kenapa kok? Karena nanti mau diajar. Ada tanggapan lagi? Itu kenapa kok sini bisa 4? Kan 2 ditambah 2 4 ditambah 2 8. Beda nilai lagi. Gitu, Mbak? Iya.
dari ini, dari presentasi ini mungkin ada yang tanggapan mungkin dari temannya. Gak ada ya? Ada lain? Ada Pak. Oke, kalau bina maaf. Sudah perhatikan ya? Ini coba perhatikan dari temannya, ya temannya yang mempresentasikan tadi ya. Ternyata dia itu membuat tangga dengan tangga itu ya susunannya yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Nah, di sini berdasarkan pengamatan kalian tadi ya, yang mengamati tentang piramid itu, piramid. Kalian ada yang bilang tadi kalau piramid ternyata berbentuk tangga. Tangganya di sini yang dimaksud tangga di sini yaitu yang selalu beraturan. Maksudnya dari ini ke sini tetap ya. Tingginya itu misalkan ini ke sini misalkan 2 meter misalkan ya. Ini ke sini juga 2, ini juga 2. Jadi ini ke sini nanti 4 ya. 4 habis itu nah dan seterusnya. Nah, sama dengan ini. Nah, itu yang namanya tangga. Tadi kok ada yang nanya masih, kenapa kok pakai penjumlahan, kok nggak pakai perkalian gitu ya? Kalau tangga pas pakai perkalian ya. Kalau tangga kalau pakai perkalian ya. Kalau pakai perkalian itu kan 2 ke 4 ya sih. Misalkan dikalikannya. Terus dikalikan lagi ini ke 8. Bayangkan ya, nanti dari 4 ke 8 atau dari 8 ke 16. Bayangkan tangganya itu. Apa bisa kalian menjangkau itu? Terlalu jauh itu. Makanya untuk tangga ini kita itu pakai penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, terus ya di sini sebenarnya dari kegiatan itu saya itu ingin menerangkan tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika tadi tentang barisan bilangan kalian sudah menjawab ya. Kalau barisan bilangan yaitu barisan bilangan memiliki pola dan aturan. Ya, barisan yang memiliki pola dan aturan. Pokok intinya kalau memiliki pola dan aturan, entah itu dikalikan, entah dibagi, entah dijumlahkan atau dikurangi, itu namanya barisan bilangan ya. Sedangkan di sini saya pecah lagi, barisan bilangan itu dipecah lagi menjadi barisan aritmatika dan barisan geometri. Cuman yang akan saya terangkan sekarang yaitu tentang barisan aritmatika ya, barisan aritmatika. Nah, kalau berdasarkan gambar ini ternyata ini polanya yaitu dijumlahkan ya, nanti dari 2 pertama 4, 6 dan 8 dan seterusnya. Nah, ini dijumlahkan. Nah, dari apa tugas kalian ini sebenarnya dapat disimpulkan kalau yang namanya barisan aritmatika adalah barisan ya yang memiliki pola ya, barisan bilangan yang memiliki jumlah atau selisih ya, yang berurutan dan tetap ya. Jadi jumlah atau selisihnya itu tetap gitu ya. Jadi kalau di sini misalkan nggak tetap, misalkan ini ke sini misalkan 2, ini ke sini misalkan 5 ya, ini ke sini misalkan 10. Ini sebenarnya juga barisan, cuman bukan barisan aritmatika. Yang dinamakan barisan bilangan, cuman bukan barisan aritmatika. Barisan bilangan itu umumnya ya, dipecah lagi jadi barisan geometri, barisan aritmatika dan juga barisan yang lain. Ya. Nah, terus yang mau saya bahas sebenarnya barisan aritmatika. Jadi karena di tangga itu selalu tetap, maka itulah gambaran dari barisan aritmatika. Paham? Jelas ya? Iya. Ada barisan bilangan yang punya jumlah atau selisih antara 2 suku yang berurutan dan sama atau tetap. Tangganya harus sama. Ya.
Terus ya, selisih dua suku yang berurutan disebut beda ya. Selisihnya itu disebut beda. Misalkan tadi ya 2 ya. 2, 4, 6 ini selisihnya yaitu 2 ya. Ini 2, ini disebut beda. Nah, beda atau masukkan B ya. Ini bedanya yaitu 2. Terus tangga yang pertama kan 2 yang kalian buat pakai koin itu kan ya. Tangga yang pertama itu di sini diistilahkan dengan U atau suku pertama atau U ya. Ini U ini singkatannya itu suku. Terus yang ini suku kedua dan suku ketiga. Sampai sini itu mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kapan ya? Ya. Nah sekarang ya, coba perhatikan pelajaran ini ya. U1 nya di sini sama dengan A ya. Terus U2 nya ini U1 nya di sini sama dengan angka ini sendiri sama dengan A gitu ya. Angka U1 nya ini A. Nah, terus U2 nya suku kedua, ini suku 2 ya. Agak kurang jelas ya. Ini U2 yaitu U1 ditambah B ya. B ini bedanya tadi. Terus U3 di sini yaitu U2 ditambah B. Dan seterusnya, atau bisa ditulis ya, yang U1 ini sama dengan ya. Ini kan kalau U2 yaitu U1 atau A ditambah B atau B-nya ini 1B. Karena kalau koefisiennya 1 kan nggak usah ditulis. Nah, sedangkan U1 berarti A ditambah 0B. 0B maksudnya kalau apa? Kayak gini, berpikir kayak gini, ini perkalian ya. 0B maksudnya 0 kali B itu berapa? 0 ya. 0 kali B itu 0. A ditambah 0 hasilnya A tetap A gitu. Makanya U1 ini sebenarnya A ditambah 0B. Kalau U2 A ditambah 1B ya. Kalau 1 nggak usah ditulis ya. Kalau U3 berarti kan A ditambah 2B dan seterusnya kan. Dari sini sebenarnya dapat disimpulkan ya. Kalau ini U3 U5 ya, ini U5. U5 yaitu U4 ditambah B atau A plus 3B plus B ya. Karena kenapa A plus 3B? Karena A plus 3B sama dengan U4. Ini ya. Kita di sini. Nah, atau bisa ditulis A plus 4B. Jadi kalau U5 di sini A plus 4B. Kalau U4 A plus 3B. Coba di sini diperhatikan ya. Kalau ini kan 3, 2. Ini kayaknya selalu selisih 1 ya. Kalau ini 2 di sini 1. Ya. Kalau ini 1 di sini 0. Ini 3 di sini 2. Ini 4 di sini 3. Terus dari sini sebenarnya dapat kita simpulkan kalau misalkan ini sampai suku ke N, suku gak tentu gitu ya, banyak kan gitu, suku ke N ya, suku ke N berarti kan sama dengan, kalau berdasarkan lihat ini ya, itu kan sama dengan A ditambah N-nya kan dikurangi 1 ya. Kenapa kok N dikurangi 1? Coba perhatikan yang ini U5. U5 sama dengan A ditambah 4B. 4B itu sama dengan 5 dikurangi 1. 4B. Kalau U4 berarti A plus 4 dikurangi 1 jadi 3. Maka dapat disimpulkan secara rumus yaitu UN sama dengan A plus N dikurangi 1. Ada tanyakan? Sudah ada rumus. Jelas? Jelas ya. Nah, terus di sini apa? Dari sini, dari pengamatan kalian tadi ya, di sini ditulis 2, 4, 6, 8 dari kelompok 1
ternyata ini selisihnya, bedanya itu naiknya ya itu sebanyak plus 2 plus 2. Nah, untuk mencari 2 sendiri ternyata ini bisa dilihat dari ini, suku keduanya dikurangi suku Pertama. atau suku ketiganya dikurangi suku Kedua. atau keempat dikurangi suku ketiga dan seterusnya ya. Atau saya tulis ini ya, B sama dengan ya suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku atau 4 dikurangi ketiga ya. Nah, atau rumus beda itu sebenarnya sama dengan ya B sama dengan UN, atau kalian lihat dari ini ya, B sama dengan UN dikurangi UN dikurangi 1. Ini kan di bawah pasti ada di bawahnya ya, U2 dikurangi 1 kan isi 1 kan. Maksudnya yang ini dikurangi 1 kan, agar bentuk ditaruh di sini. Ini 3 agar menjadi 2 kan dikurangi 1. Maka bentuklah rumus seperti ini. B sama dengan UN dikurangi UN min 1. N ini pangkatnya di bawah kecil. Ada tanya dari sini? Ya. Soal Ya, sehat. Tak ada ya. Sebelum ini ya, sebelum saya ingin tahu kalian sejauh mana kalian memahami pelajaran yang saya terangkan ini, maka saya kasih latihan soal dulu ya. Saya kasih waktu berapa ya? 15 menit ya. Banyak. Banyak. Kurang. Ya, Udah boleh kamu itu. sudah selesai ya seperti ini. ya. Soalnya 4 ya. Ya, tangan ya, buat sudah ya. Ajarkan ulang ya. Di sini diketahui ya, suatu barisan aritmetika yaitu berturut-turut 7, 10 sama 13. Yang ditanyakan di sini U100 ya, suku 100 ya. Maka suku ke-100 barisan aritmetika tersebut adalah di sini karena diketahui 7, 10, 13 ya dan seterusnya ya. Berarti kalian untuk mengetahui U100-nya berdasarkan rumus yang tadi ya, kalian itu harus tahu bedanya dulu ya. Nah, dari sini dari 7, 10, 13 ini kan ada bedanya. Berapa selisihnya gitu? 3. Nah, ini di sini 3, di sini juga 3. Ini bedanya adalah 3. U100 berarti kan A plus N 1 kali B, ini rumusnya ya. Berdasarkan pengamatan kalian tadi. U100 A plus N 1 kali B, ini UN ya, ini UN. N ya. N. Nah, terus kalau yang ditanyakan U100 berarti A plus
N-nya ini 1 dikurangi 1 kali B ya. Terus di sini langsung dimasukkan ya. A-nya atau U1-nya yaitu 7, berarti 7 sudah ya. Plus N-nya karena yang ditanyakan ini U1, maka 100 dikurangi 1 ya, 100 kurangi 1 ya yang 9. Bedanya 3. So dikalikan ini berarti 7 ditambah 99 dikali 3. Nah karena ini apa perkalian lebih kuat dari penjumlahan, maka yang perkalian ini dikalikan dulu ya. Ini dikalikan dulu 99 dikali 3 yaitu 297 ya. Benar nih ya. 7 ditambah 297 yaitu 304 ya, benar dah. Ada yang tanyakan ini? Terus kalau dari matematika sudah selesai ya, kalian sudah bisa memahami gitu, nanti akan saya jelaskan tentang barisan geometri materi berikutnya. Barisan geometri itu bedanya kayak gini, bukan pakai penjumlahan sama pengurangan, melainkan pakai perkalian atau pembagian. Bukan istilahnya itu bukan beda, tapi rasio atau pembagi gitu ya, atau skala itu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.